Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini ada requestan ya. Ini dari Anwar DY. Mbak, please bahas vintage deponya besar-besaran. Nah, awalnya nih gue kira vintage gitu ya. Ternyata memang vintage gitu ya. Dan saya ini memang tidak update ternyata. Tapi terima kasih atas requestannya di sini. Walaupun kalau gue perhatiin kayaknya dia komentar berkali-kali. Cuma kayaknya gue yang kayak skip aja. Mohon maaf. Tapi gue selalu berterima kasih sama requestan dari kalian. Karena itu bisa ngupdate juga sih. Kadang kan gue nggak ngikutin setiap hari atau miss, tapi berkat adanya request dari kalian gue tuh jadi tahu oh ini tuh yang lagi rame diomongin. Dan kebetulan pada saat gue nyari tentang vintage ini ternyata Pak Chandra Teja tuh udah bikin videonya dan kalian bisa cek juga. Mungkin ada beberapa hal yang nggak perlu lagi gue bahas mungkin ya, tapi untuk pada umumnya menceritakan tentang vintage ini ya perlu lah. Tapi kalian juga bisa kunjungin ya websitenya Pak Chandra Teja karena di sana juga beliau sudah bahas ya lebih banyak detailnya lah ya. Nah di sini mungkin gue bakal sedikit nyerempet-nyerempet aja dan mungkin yang belum beliau bahas ya menurut persepsi gue sih ya. Tapi hampir kesimpulannya sama sih ya. Gue dan Pak Chandra Teja melihat apa ya investasi dari vintage ini ya yang menurut gue sendiri sih ya begitulah ya. Kayak ininya kalau apapun itu yang memberikan keuntungan besar, investasi apapun ya contohnya nih ya, yang lagi booming banget di Indonesia ya, KSP Indosuria. Nah, dia itu investasi yang tadinya memberikan keuntungan 8% kalau tidak salah ya, bahkan kerugiannya itu ya ditaksir 102T atau bahkan ada info lagi juga 116T atau bahkan yang sebenarnya apa ya valid itu 40T ya, itu simpang siurnya lah ya. Dan ini ya bahkan korbannya ada para artis, pensiunan, bahkan mantan-mantan pejabat juga gue yakin banyak yang menjadi korban. Nah intinya kalau apapun itu investasi apapun yang udah ngasih keuntungan besar dan gila-gilaan ya menurut gue skip aja lah ya gitu. Kecuali kalian kayak emang ngebet mau kaya tanpa melihat asal-usulnya dan mencari tahu terlebih dahulu ya silakan itu ya. Karena keuntungan dan kerugiannya juga kalian sendiri yang petik. Tapi di video ini gue sama sekali tidak menyebarkan link referral, tidak mengajak ya. Jadi cuma membahas saja. Oke, jadi ini untuk websitenya. Nama websitenya adalah Vintage ya, Cutting Edge DeFi Technology. Oke. Nah ini kalau kalian lihat ya, kalian bisa perhatiin ya. Nah, di sini di kata-kata di websitenya ini sama persis kata-katanya sama yang ada di share-sharean Telegram. Nanti mungkin gue bakal lebih bahas yang di Telegram aja ya, karena menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin sebagian dari kalian lebih paham dan nyantol gitu. Di sini pakai hybrid double E ya, decentralized ya, STO dan seterusnya. Nah, ini ada foto CEO dari Vintage yang tadinya gue search itu namanya adalah Bob Lambert. Tapi pada saat gue cari di Google ya dengan kata Bob Lambert yang muncul adalah artis dong. Dan ternyata ketika gue tambahkan ya Bob Lambert Vintage baru muncul foto beliau. Tapi ya gue di situ tidak menemukan penjelasan detail kayak misalkan dia ini dulunya sekolah di mana sih, lulusan mana, pekerjaannya dulu apa gitu ya, kayak riwayat hidupnya lah ya. Tidak ada gitu. Jadi masih minim informasi tentang si Bob Lambert ini ya. Gue harap sih di kemudian hari bisa dipublish atau mungkin ya di websitenya Vintage sendiri. Karena ini kan CEO-nya dong. Ya tentunya kita perlu tahu profile dari CEO-nya. Cuma ketika gue klik di sini kayak About Us atau Future dan yang lainnya itu tidak ada. Ya, jadi ini kayak pertemuan mereka yang membicarakan tentang ya vintage ini. Nih bahkan kalau kalian bisa lihat tuh ya. Wow sekali ya, wow sekali. Dan vintage ini kalau gue lihat-lihat ya berasal dari Amerika Serikat.
Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa banyak penggunanya yang akhirnya ada terutama di Asia Tenggara ya. Contohnya, nih gue tadi lihat video-video kayak ada Thailand, Filipina, Indonesia. Terus ada YouTuber juga kayak pakai bahasa Inggris tapi logatnya logat India. Ya, jadi kayak nggak tahu ya, gue sering aneh gitu kayak misalkan nih contoh e-commerce shop yang warna oranye, kan dia ada tuh di Cina gitu kan. Tapi dia udah punya cabang kan di beberapa negara. Misalkan si shop ini cuma ada di Cina sana. Tapi tiba-tiba banyak penggunanya malah dari negara lain. Bukan dari negaranya itu sendiri. Kan aneh ya? Aneh gak sih? Kecuali memang barang-barang yang dia jual itu ya memang dicari dan dibutuhkan oleh warga kita gitu. Tapi kalau cuma investasi, pinjam meminjam uang, lending and borrowing gitu kan, kayaknya bank di sini juga ada bank gitu kan. Di sini ada koperasi simpan pinjam ada lagi kayak paylater, pinjol yang udah legal ya, udah resmi ya. Kenapa mesti pakai ini gitu ya? Karena tadi iming-iming keuntungan yang besar. Ya setelah gue cek juga keuntungannya itu 1% per hari. Bahkan bisa dikompon 1,5% gitu ya. Kalau kalian nggak tarik di hari itu, kalian endapkan gitu ya, kalian diamkan gitu, itu nambah 1,5%. Artinya kan berarti di atas 1% kan. Jadi kayak sehari, terus kalian aja 30 hari, kalian setahun. Wow. Sedangkan kayak kalian misalkan bank gitu kan, investasi di bank, deposito, reksadana dan yang lainnya, keuntungannya itu nggak 8% per tahun aja udah oke lah ya. 8%, 10% ini bisa ya 30% per bulan itu kan udah wah, gila investasi macam apa gitu kan. Nah ini aja. Terus gue sempet lihat juga YouTuber yang ngebahas vintage ini. Bahkan ada muncul tuh kayak CEO-nya, pendiri-pendirinya tuh kayak tim-tim core timnya gitu. Cuma gue nggak nemuin lagi nih di Google, gue cari atau di websitenya yang muncul tadi doang tuh yang Bob Lambert itu sebagai CEO-nya. Dan ini bahkan ada download ya. Nah uniknya di sini kayak kalian download aplikasinya dan kayaknya gue nggak perlu download ya, cukup membahas di sini aja. Ini ada pilihan Google Play ya, yang tentunya harusnya diarahkan ke Google Play. Oke, tapi ketika kalian klik, ini malah muncul pop-up kayak gini untuk download APK-nya. Toh ya toh berarti ini kan nggak ada di Google Play ya, harusnya jangan ditulis di Google Play dong, ya kan? Dari situ aja sih gue agak gimana gitu ya. Maksudnya kalau perusahaan besar gitu ya, website yang perusahaannya background-nya ya besar dan kaya raya, bisa memberikan keuntungan kepada membernya 1% per hari atau bahkan lebih, seenggaknya di-maintenance dong websitenya, kan ini murah gitu kan. Keuntungan sama membernya aja bisa dikasih jor-joran. Tapi kalau di Google Play aja gak ada, jangan ditulis dong. Jadinya kan kayak kita berpikir, gimana masa salah input gitu kan, gimana nih web desainernya. Kalau klik Android ya oke lah muncul pop-up gini, tapi kalau emang gak ada di Google Play ya dihilangkan saja, jadi agak menggelitik ya. Nah, ada di help center-nya juga. Nah, jadi pertanyaan nih gue juga nyari untuk izinnya dia. Kalau dia basicnya dan basisnya ada di Amerika sono, gitu kan. Izinnya mana nih, gitu kan. Kan pengen tahu gitu. Walaupun di akhirnya banyak membernya dari orang Indonesia. Oke lah, akan dikatakan ilegal di Indonesia karena nggak mengikuti izin ataupun regulasi yang ada di Indonesia. Tapi setidaknya dari negara asalnya juga harusnya dia punya izin dong. Jangan ucuk-ucuk muncul nih, terus buka usaha tapi nggak punya izin loh yo. Sekarap-karapnya dewe padahal di Amerika sono gitu kan. Nah, yang lucunya lagi pada saat gue lihat-lihat kayak gini ya, is vintage safe ya. Gue kira di sini bakal apa ya? Penjelasannya dia ngasih legalitasnya apa gitu, tapi cuma kayak kata-kata yang melalang buana dan ya dan bahkan di kalimat terakhirnya there is no risk
of loss. Waduh, serem banget gak sih cuy? Kayak gue kalau ngeliat kata-kata tuh ngeliat kata-kata gini bukan seneng ya. Oh, ini nggak ada resikonya. Wow. Hidup aja penuh resiko. Terus kalian nyimpen duit di dompet aja resiko gitu kan. Walaupun kalian yang kelola sendiri, setiap sesuatu itu ada resiko. Ini kok bisa gini ya. Dana meminjam, kalian setor dana ke mereka gitu ya, ke walletnya mereka, lewat aplikasi mereka. Kok bisa gitu, anti risk dan loss. Jaminannya apa gitu. Bahkan ya kayak save-nya ini ya kayak amannya itu ya mereka aja udah kata-katain aja di sini gitu ya. Dan di sini ya mereka tuh nama company-nya itu Morgan DF Vintage. Ya mungkin DeFi di sini ya untuk DF. Nah, sebelum gue ngebahas tentang si Morgan-nya ini kan websitenya ini ya, vintage.com ya. Tadi itu gue sempat cari di Whois ya. Jadi mereka ini terregistrasi di 2022 bulan 4 April tanggal 12 April 2022. Yang notabene oke lah ya udah jalan beberapa bulan tapi bukan hal yang baik juga. Ya untuk orang-orang yang paham pasti kayak ini mah udah lama, udah skip aja udah gitu kan. Dan expirednya menarik di sini 2032. Yang notabene jauh banget ya. Jauh banget ya. Dan kalau untuk masalah ini ya, untuk registran kontaknya, ya ini beberapa domain lainnya gue lihat juga masih kayak gini. Dan bahkan ini kayaknya cuma template dari yang orang mendaftarkan websitenya loh. Itu ya kalau asumsi gue. Oke. Nah, untuk yang tadi ini ya, company-nya Morgan DF Vintage. Ya, ini gue coba cari. Nah, di sini gue cari di Google ya. Vintage. Nah, karena di websitenya itu namanya ada di Twitternya juga ya di sini. Mereka itu namanya adalah Morgan DF Vintage. Si Morgan Stanley ini ngasih speak up ya. Ya kalau kalian lihat nih ya dari morganstanley.com. Nah, Morgan ini adalah perusahaan bank besar juga di Amerika Serikat yang takutnya dari ada kata Morgan di sini ya mencatut ini ya seolah kayak si Morgan ini kerjasama sama si Vintage ya. Jadi dia memberikan sebuah statement ya, memberikan informasi kalau ini bukan saya tidak bertanggung jawab untuk itu. Dan bahkan ya di pemberitahuan ini nice-nya menurut gue kayak gila nih. Kayak udah bahasa Inggris di atasnya. Dia ngasih terjemahan juga bahasa Indonesianya di bagian bawah. Karena mungkin dia tahu kali ya, penggunanya tuh paling banyak di Indonesia. Dibandingkan negara lain. Mungkin umumnya ini ya. Jadi dia ngasih tahu ya, intinya kayak ada perusahaan nama Vintage ini yang menggunakan kata Morgan, ya dia ini tidak sama sekali bekerja sama. Ya, jadi kalian tuh wajib hati-hati. Pokoknya kalau official websitenya Morgan Stanley Indonesia di sini ya. Ini kalian bisa baca juga ya. Dan kalian bisa akses juga ini ada di Google ya. Dari websitenya ini resmi loh ya dari morganstanley.com. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke mana ya? Ke Vintage Indonesia. Nah, ini kata-katanya sama ya, sama di website tadi. Ya, gue nggak perlu jelaskan. Ini sudah berkembang di lebih dari 10 negara. Ya, mungkin ya biar penyemangat aja lah ya. Nah, ini ya, passive plan-nya kontraknya 7 hari. Kalian depo itu $100. Profitnya yang tadi gue bilang itu 1% per hari. Bahkan bisa dikompon jadi 1,5% per hari. Kelebihannya, profit bisa di WD kapanpun hitungan detik, minimal WD $1 setelah kontrak 7 hari, bebas mau ditarik modal atau lanjut invest. Sistem auto reinvest ya. Bonus dari Vintage. Nah, ini bonus-bonus rabatnya. Rabat gacornya 2 level ya.
Jadi ketika kalian ngundang orang, ya, orang itu menggunakan kode undangan dari kalian ataupun link dari kalian, secara nggak langsung kalian bisa mendapatkan ini. Tergantung dia ada di posisi mana ya, namanya segitiga piramida. Ya, orang itu di level sini atau di level yang kedua. Ya. Jadi gue yakini juga daftarnya mungkin diwajibkan kode referral, mungkin ya, gue juga nggak tahu ya, karena gue nggak ini. Karena biasanya skema-skema begini ya wajib. Terus juga ada bonus ketika kalian jadi manajer. Tentunya nih pasti yang gue bisa pastiin kalian bisa dikatakan seorang manajer ini, yaitu kalian bisa mengundang banyak orang. Gue bisa pastikan. Cuma itu doang indikator utama kalian bisa diangkat jadi manajer. Bukan karena kalian pandai di bidang kripto, paham analisa keuangan, perbankan, terus pinjam-meminjam uang, no way. Kalian cuma jago undang dan mengundang orang, dan gue yakin nih kalian bisa jadi seorang manajer, iya kan? Iya pastilah. Ya pokoknya seperti itu aja. Jadi ketika gue cek di Certik di sini ya, gue cari vintage ya, dia tuh udah muncul. Nih kalau kalian lihat ya, di urutan 1134 ya. Oke, dan kita coba klik saja. Dan seperti ini untuk penampakan vintage-nya. Jadi dia ini ranknya di sini. Jaringan BSC ya, sistemnya adalah lending and borrowing, Certik Skynet ya. Dan trust score-nya di 87 yang menurut gue oke, tapi jangan terlalu ya. Nah, kita lihat di bagian bawahnya ya. Ini ada logical allows you ya, atau masalah logik yang sebenarnya mereka sudah resolve, tapi kayak kok cuma 3 ini doang ya. Pertanyaan gue gitu loh. Nih, bahkan ya kalian bisa lihat ya, request dan segala macamnya. Tapi ininya gini ya, ketika kalian punya project, kalian bisa request untuk ini ya, untuk audit Certik audit ini. Dan kalian tinggal masukin, dan kalian tinggal pilih mau apa yang diaudit. Skynet-nya doang, atau auditing secara keseluruhan. Nah, menurut gue dia cuma pilih Skynet yang tentunya cuma segelintir doang. Bahkan kayak kontrak verifikasi dan segala macamnya tidak diverifikasi. Jadi, ya dia cerdas untuk pilih bidang sertifikasinya ini dari Certik ya. Terus ini di bagian kontak us-nya, vintage ya. Jadi dia ada Facebook, Twitter, Medium, Telegram, Mailbox, dan that's it. Dia nggak nyantumin alamat perusahaannya dia itu di mana. Katanya perusahaan besar, investasi $100, profit 1,5 lah gitu ya. Buat para membernya per hari. Masa alamat kantor aja nggak diunjukin gitu kan. Dan uniknya lagi dia punya YouTube sebenarnya, tapi nggak dimasukin ke sini loh. Kenapa sih? Nih YouTube-nya nih, mana nih? Nah, tadi gue nemu nih. Tuh, vintage ya. Subscribernya masih dikit, ada 8 video. Kalian bisa lihat nih. Video-videonya, bahkan ada acara yang waktu di Bali. Ya. Ya, mungkin sekian itu aja untuk pembahasan dari vintage ini ya, yang tentunya kesimpulannya untuk gue pribadi, gue sangat tidak menyarankan kalian investasi model seperti ini karena masih banyak red flag-nya menurut daripada pandangan gue. Tapi kalau kalian masih mau tetap main ya silakan, untuk ruginya kalian yang petik gitu ya. Tapi ya udah banyak red flag lagi kalau kalian masih mau tetap tablas, bingung juga saya ya ngejelasinnya. Jadi mungkin itu aja, dan semoga mungkin bisa memberikan penjelasan yang gamblang dan gak terlalu ngejelimet muter-muter ya. Berharap seperti itu. Itu aja, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.